Di dalam begitu banyak luka di dalam hati kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, sayap kesembuhan kami, hanyalah Yesus Tuhan kami. Pagi hari ini Bapa, mari Engkau sembuhkan umat-Mu. Bukan hanya tubuh mereka, tetapi hati mereka. Jauh di dalam anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini, tersembunyi begitu banyak hal yang sesungguhnya menjadi cermin dari kelakuan kami, dari sikap kami. Firman-Mu berkata bahwa hati kami adalah sumber kehidupan. Di sanalah mata air itu mengalir, dan di sanalah segala sesuatu ditentukan. Hari ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami setelah ibadah ini. Tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan di dalam hati setiap orang di tempat ini. Engkau tidak akan pernah sama lagi, kata Tuhan. Mungkin engkau berpikir Tuhan sudah meninggalkan engkau. Mungkin engkau berpikir ini bulan Agustus, tetapi sepertinya Tuhan, saya begitu-begitu saja. Hari ini engkau akan berhadapan dengan Pencipta. Dia Tuhan yang menciptakan engkau. Dialah satu-satunya yang tahu apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu. Engkau tidak bisa mencari tujuan hidupmu di dunia ini, karena bukan dunia ini yang menciptakan engkau. Engkau tidak bisa mencari tujuanmu di dalam kehidupan pasanganmu atau di dalam kesenangan apapun. Engkau hanya boleh kembali kepada Tuhan, karena Dia yang memproduksi hidupmu. Dia yang menciptakan engkau. Dan Alkitab berkata, Tuhan menciptakan kita bukan dengan berfirman, tetapi Dia mengambil debu dan tanah itu. Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Dia melepaskan rohnya ke dalam hidup kita. Kita menjadi makhluk yang hidup, segambar serupa dengan Tuhan. Bapa yang baik, mari berbicara buat setiap kami di siang hari ini. Hati dengan hati, firman yang memerdekakan kami, dan firman yang mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang manis, Engkau yang bisa menjelaskan segala sesuatu kepada kami di dalam keterbatasan hamba-Mu ini. Berfirmanlah, berbicaralah, jamah umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Dan kami akan pulang dengan pribadi yang diubahkan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Yusran tetap di situ saja, Yusran. Selamat datang Pak Bentar. Ya, shalom. Apa kabar semua? Luar biasa ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah, mari kita bersama buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Bapak Ibu punya handphone, bisa dimatikan dulu ya, di silent atau di off dulu. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke, Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Kalau semua sudah dapat, katakan sudah dapat. Ya, Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik ya, karena ini yang saya tahu Tuhan taruh di hati saya untuk boleh di-share di jemaat ini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Amin. Sekali lagi saya baca. Jagalah ya. Firman Tuhan berkata jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan tumbuh tumbuhan yang beracun, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, sekarang saya mau baca dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Okay. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, nanti pulang baca ya dari Ibrani 11 sampai dengan Ibrani 13. 3 pasal
ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani ini itu secara khusus bicara tentang bertekun di dalam iman. Itu satu. Dan kedua, bertekun ke arah kekudusan. Bilang kekudusan. Sebab ini sangat penting, ya. Nah, tujuan daripada Tuhan adalah kita memenangkan perlombaan iman ini. Makanya di pasal sebelumnya Ibrani 11 itu ada judul dikatakan pahlawan-pahlawan iman. Bilang pahlawan-pahlawan iman. Ayo ucapkan, saya pahlawan imannya Tuhan. Nah, ini goalnya Tuhan, ini tujuannya Tuhan, ya. Mengapa saudara mengalami yang namanya harus masuk dalam perlombaan iman? Mengapa saudara waktu percaya Yesus tidak langsung dibawa ke surga? Karena Tuhan mau saudara itu serupa dan segambar dengan Dia. Waktu Tuhan katakan, aku menaruh rupa dan gambarku di dalam dirimu bentar, ya, itu sudah ada benihnya. Tapi bagaimana itu bisa kelihatan? Bagaimana rupa dan gambar Yesus itu bisa dilihat orang? Itu butuh yang namanya proses. Bilang proses. Itu butuh yang namanya perjalanan dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa atas usaha Tuhan sendiri. Butuh kerjasama dari kita, ya. Dan saya tahu ketika seseorang boleh dikatakan pahlawan-pahlawan iman, itu karena hidup mereka identik dengan iman. Ada banyak orang Kristen ingin dikenal sebagai orang yang penuh kasih, betul? Ada orang Kristen ingin dikenal sebagai orang yang murah hati. Ada orang Kristen yang ingin dikenal sebagai pemain musik yang hebat. Ada orang Kristen tanya tujuanmu apa? Saya ingin jadi pengkhotbah yang hebat. Tapi semua tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Ibrani 11 tidak ingin dikenal sebagai orang yang penuh kasih, kemurahan. Mereka ingin dikenal sebagai orang yang punya iman raksasa. Kenapa? Karena imanlah yang mengalahkan dunia. Imanlah yang membuat saudara bisa bertumbuh, grow up lebih lagi dalam hidup ini. Tanpa iman, Tuhan bilang tidak berkenan, ya. Iman itu fondasi. Nah, tapi di atas iman itu saudara perlu bangun apa yang namanya kekudusan, ketekunan, ya, daya tahan, ya, mental baja ikut Tuhan. Nah, saya percaya jemaat ini adalah orang yang sangat-sangat bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya bisa melihat itu dari wajah Bapak Ibu. Saya bisa melihat itu dari grup saudara. Saya bisa melihat itu dari keseharian saudara. Apalagi jemaat ini nggak bisa lihat tanggal merah. Masih sebulan tanggal merah, planetnya sudah besar. Ya, itu artinya saudara selalu rindu untuk gather, ya, untuk bersama-sama, untuk unity. Karena ada kekuatan di dalam kesatuan. Ada berkat Tuhan yang dicurahkan ketika umat Tuhan berkumpul dalam satu kerukunan. Itu betul. Tapi saudara, itu bukan tujuan kita pokok-pokokan di tempat ini. Kita perlu grow up, kita perlu bertumbuh. Katakan, saya perlu bertumbuh. Saya perlu bertumbuh Ke arah Kristus. Saya perlu berakar. Saya perlu berakar. Dan saya perlu berbuah. Saya perlu berbuah, amin. Karena Tuhan kita, nama dari segala nama, akan datang dan mencari apa yang namanya buah. Dia gak akan cari mana Pak Akiang, mana ini. Dia akan cari buah dari hidup Pak Akiang. Dia akan cari buah dari hidup Ani. Dia akan cari, dia melihat kita ini bisa jadi pahlawan imannya Tuhan. Dan karena itu kita perlu bertumbuh. Dan itu butuh usaha luar biasa. Tapi ingat, di balik usaha kita ada yang namanya kasih karunia. Amin. Yesus itu tidak pernah menyerah untuk memperjuangkan kita sampai ke tahta kasih karunia. Dan sekarang kita juga tidak boleh menyerah. Namun Bapak Ibu, dalam perjalanan kita hidup dalam kekudusan, dalam perjalanan kita hidup bertekun dalam iman. Kalau saya bilang kekudusan, ini bukan hanya bicara hal-hal moral. Ini orang Kristen mesti ngerti, ya. Kekudusan itu artinya separate, dipisahkan. Karena kalau banyak orang bilang kekudusan langsung identik, oh gak boleh berzina, gak boleh merokok, gak boleh cabul, gak boleh nonton pornografi. Bukan hanya itu. Itu hanya bentuk dari ketidakkudusan. Tetapi bahasa aslinya adalah dipisahkan. Bilang dipisahkan. Itu kados. Berarti ketika Tuhan bilang kamu umat yang kudus, artinya kamu umat yang dipisahkan, Jones. Kamu orang yang dipisahkan, Mike. Kamu itu khusus. Tuhan bilang engkau milikku, engkau bukan milik dunia. Sekalipun engkau ada di bumi ini, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Nah pasti orang yang dikhusus oleh Tuhan itu gak bikin lagi hal-hal yang gak benar, gak bikin lagi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tidak lagi melakukan perzinahan, tidak lagi terus di dalam dosa. Kenapa? Karena dia orang spesial, dia orang khusus. Bisa paham ya? Amin. Dan Tuhan mau goalnya itu. Nah tapi ayat yang baru saja kita baca di sini, Paulus itu melihat ada banyak anak Tuhan yang bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam talenta, bertumbuh dalam kesatuan, bertumbuh di dalam apa? Kebersamaan.
mereka bertumbuh dengan akar baik. Karena ini akan menghambat perjalanan saudara. Saudara baca nanti, coba kita lihat nanti Ibrani 12 ayat 1. Paulus memulai pasal ini dan berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Dia bicara tentang Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman. Jadi saudara jangan pikir saudara beribadah begini hanya malaikat yang nonton. Abraham menonton, Daud menonton, Paulus menonton, Ishak menonton, Yakub menonton. Semua pahlawan iman dari PLPB itu menonton saudara. Amin. Itu yang namanya saksi-saksi iman. Nah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Bukan hanya anak-anak kita yang wajib kelas online. Saudara harus wajib untuk perlombaan ini. Dan yang latih kita ini adalah Roh Kudus. Kalau saudara ingin masuk dalam perlombaan iman dan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara, ya, saudara harus menanggalkan apa yang namanya beban dan dosa. Irfan, beban dan dosa Pak Ruben, beban dan dosa Ibu Meti, semua kita. Apa itu beban dan dosa? Ada beban itu nggak dosa, tapi ada dosa yang jelas-jelas itu dosa. Kita mesti bertobat. Nah, saya percaya tidak ada lagi seorang pun di tengah-tengah kita yang tetap tinggal dalam dosa. Katakan amin. 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 Tapi Bapak Ibu, kalau saya seorang pelari, sehebat apapun saya menjadi seorang pelari, ya. Kalau di dalam sepatumu, mau sepatu itu mereknya Nike, Adidas, mau mereknya luar biasa, tetapi di dalam sepatu itu ada kerikil yang kecil sekali, betul? Kalau saya lari di batu angin, saya mesti stop karena itu mengganggu kaki saya. Saya nggak bisa lari dengan lega dengan bebas, benar? Dan saya akan berusaha cari kerikil itu sampai dapat supaya saya bisa berlari dengan leluasa, saya bisa sampai di tujuan saya. Itu yang namanya beban. Sehingga di ayat yang ke-15 lebih jelas dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun, saya ingin memastikan bersama dengan Roh Kudus, bahwa tidak ada seorang pun di jemaat tekad ini yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Karena kalau saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, Alkitab berkata akan tumbuh akar yang pahit di dalam hidupmu, yang akan mendatangkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kasih karunia, kasih setia Tuhan di dalam bahasa Ibrani adalah hesed. Itu bicara apa? Kesetiaan di dalam sebuah hubungan. Bilang, kasih setia itu artinya kesetiaan di dalam sebuah hubungan. Ketika Alkitab berkata kasih setia Tuhan baru setiap pagi, rahmatnya tidak habis-habisnya. Ratapan 3 ayat 22-23. Selalu baru setiap pagi. Tuhan mau bilang, kesetiaanku kepadamu adalah untuk terus memberikan kepadamu kebaikan. Dan kebaikan yang aku berikan setiap bangun pagi itu selalu fresh, selalu new, selalu baru. Tidak pernah ada stok lama. Benar ya? Betul. Tuhan itu gak pernah ada stok lama. Tuhan itu selalu baru. Kasih setianya selalu baru. Jadi ketika Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita, itu selalu baru. Dan itu dimeteraikan dengan namanya kesetiaan Tuhan. Nah, kapan seseorang itu keluar dan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan? Ketika, lihat ke depan baik-baik, saudara hanya akan mendengar hari ini, seseorang dikatakan keluar atau menjauh dari kasih karunia Tuhan ketika dia menolak kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saya ulang. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan ketika dia keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. Ketika dia dengan sengaja ya tidak ingin bekerja sama dengan Tuhan untuk mengalami kasih cinta daripada Tuhan, maka pada saat itu Alkitab berkata akan ada tumbuhan beracun yang tinggal di dalam hidupnya, dan itu yang namanya akar pahit. Oke? Dan jangan berpikir ini berlaku untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Justru firman ini disampaikan bagi mereka yang mengenal Tuhan. Dan sekali lagi di siang hari ini saya percaya Tuhan sangat mengasihi jemaat ini. Saudara, Tuhan mengasihi saudara satu persatu nih di tempat ini. Mulai dari saya dan kita semua, anak-anak kita, siapapun mereka. Dan Tuhan memastikan waktu kita bertumbuh, tidak ada tumbuhan ini di dalam hidup kita. Saya suka melihat ibu-ibu di grup sharing bunga-bunga.
ya, kebun-kebun dan lain sebagainya. Dan saya percaya hal pertama yang sudah pastikan adalah pangkas tuh semua tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna, betul? Supaya tumbuhan yang asli itu bisa bertumbuh dan berbuah dan cantik, mengeluarkan bunga yang baik. Kalau untuk satu tanaman yang hari ini ada besok mati, saudara bisa taking care, bisa jagain, bisa pelihara segitunya, apalagi hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Amen. Yesus berkata, Bapakku pengusaha, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Dan Yesus akan memastikan tidak ada ranting yang mandul, tidak ada ranting yang melekat pada dia, tapi hanya sekedar melekat. Kita ini bukan ranting tempelan. Bilang, saya bukan ranting tempelan. Saya tertempel pada pokok anggur. Saya menerima suplai makanan dari Yesus yang adalah pokok anggur kehidupan. Bapakku pengusahanya. Kita tidak akan bisa berbuah, Bapak Ibu, kalau tumbuhan beracun ini ada dalam hidup kita. Sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun urapan kita, kalau tumbuhan ini ada dalam hidup Bapak Ibu, dengar, saudara punya potensi untuk membuat orang rusuh. Saudara punya potensi untuk membuat orang lain tercemar. Saya akan jelaskan nanti. Wah, waktu saya diajar Tuhan tadi malam, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau hidupku begitu. Sepertinya hebat di depan orang, sepertinya wah di depan orang, sepertinya wah Jenny itu punya urapan, tapi ternyata ada akar pahit di dalam hatiku. Dan kapan akar pahit itu muncul? Tiba-tiba dia akan muncul ketika tekanan datang. Tahu gak saudara? Ketika akar pahit itu ada dalam dirimu, Pak Yo, di dalam diri teman-teman di sini. Kadang-kadang orang itu hanya bercanda, tapi kita bisa marah gede. Betul? Sudah pernah dengar? Gara-gara 100 rupiah diparkir orang bisa membunuh. Tuh, hari ini orang masuk penjara bukan karena membunuh, tapi karena salah ucap, salah omong, masuk penjara. Akarnya di mana? Gara-gara 5.000 di parkiran orang bisa saling membunuh. Apakah kita kekurangan uang? Tidak. Karena jauh di dalam hati orang itu ada kebencian yang terus mengendap, dan dia hanya menunggu kapan itu meledak. Saudara kenal dengan orang-orang yang sering kasar? Jauh dalam hati mereka ada tumbuhan ini. Saudara lihat orang-orang yang sering menyinggung saudara, menyakiti saudara, ada tumbuhan ini. Ada orang-orang yang selalu troublemaker, menyusahkan. Kalau kita lihat ini, ada datang misalnya troublemaker. Ada tumbuhan ini. Saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Ada tumbuhan beracun ini dalam hidupmu. Engkau begitu dendam dengan orang. Ada tumbuhan ini dalam hidupmu. Sekalipun hari ini sepertinya engkau ramah, tapi ketika tumbuhan ini berkembang, dia akan membuat engkau menjadi orang yang bikin orang lain bisa cemar dan rusak, termasuk dalam pelayanan. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia adalah mereka yang menolak kebaikan Tuhan. Mereka yang terus menyimpan segala sesuatu di dunia. Saksi contoh, mari buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal yang 4. Saya mau kita belajar dari yang namanya Kain. Siapa? Kain. Ayatnya yang kelima, Andi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ya, jadi Kain, Habel ini kakak adik, anaknya Adam dan Hawa. Saya percaya Tuhan mulai mengajar mereka bagaimana mempersembahkan korban dari orang tua mereka. Nah, satu hari Kain dan Habel itu sama-sama memberikan persembahan dari pekerjaan mereka masing-masing. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, dalam terjemahannya adalah Tuhan itu kurang respect, kurang menerima. Oke? Nah, saya mau pastikan saudara, pelayanan saudara itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lalu hati Kain itu menjadi sangat panas. Dia marah, ya, karena Tuhan itu tidak memperhatikan korban dia. Dan mukanya murah. Saya mau tanya, pernah nggak saudara hatinya begitu panas? Kalau hati saudara panas, marah, emosi tingkat dewa, gitu ya, mukamu tuh udah mukring, udah kayak jam 6. Pernah nggak saudara dalam hidupmu kok gitu marahnya? Tuh Kain. Enak. Firman Tuhan kepada Kain, coba, dalam kemarahannya, dalam kepanasan hatinya, Tuhan tuh baiknya. Dia datangi Kain dan berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lanjutannya, apakah mukamu tidak akan berseri jika aku berbuat baik? Oke? Apakah mukamu tidak akan bersinar
jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, betul? Tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ketika Kain tahu bahwa korban persembahannya tidak diterima Tuhan, hatinya menjadi marah sekali, panas sekali. Dan ingat, orang yang hatinya panas, kepalanya juga panas, ya, maka dia cenderung akan melakukan hal-hal yang buruk. Dan Tuhan tahu, ketika kepanasan hati amarah itu menguasai Kain, dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya. Akibatnya apa? Akhirnya tidak bersalah. Apa perannya Habel di sini? Habel itu tidak ada kesalahannya, betul tidak? Benar? Pernah nggak Bapak Ibu marah? Orang di sebelahmu kamu labrak, padahal dia nggak salah apa-apa. Pernah nggak saudara emosi? Siapapun saudara tabrak. Ketika orang lain mau tolong meredakan emosi saudara, saudara malah tambah emosi. Pernah? Itu yang dilakukan oleh Kain. Dan Tuhan itu sangat mengasihi Kain. Dia coba untuk melunakkan hati Kain. Nah, dengar. Tuhan ingin berbuat baik kepada Kain sehingga dia tidak melakukan yang jahat. Seakan-akan Tuhan bilang begini, perhatikan saya di depan. Kain, berikan kepadaku hatimu yang panas itu. Berikan kepadaku hatimu yang marah-marah itu. Serahkan kepadaku hatimu yang jengkel itu. Dengan kata lain, Tuhan bilang sama Kain, Kain, aku memiliki kasih karunia bagimu. Aku bisa memperbaiki apa yang rusak. Aku tidak menolak engkau dan membuang engkau. Kalau aku tidak menerima persembahanmu, bukan berarti aku menolak engkau selama-lamanya. Ya Tuhan, aku ingin berbuat baik kepadamu supaya engkau tidak melakukan yang jahat. Tapi Alkitab berkata apa? Kain tidak mau mendengar. Dia dikuasai oleh emosinya. Adiknya yang tidak bersalah diajaknya kepada guru, lalu dia membunuh. Inilah contoh daripada akar pahit di generasi awal kita. Hati Kain dipenuhi kebencian, amarah, tidak terkendali. Kenapa? Karena dia menolak kasih karunia Tuhan. Amin. Dia menolak ketika Tuhan datang dan ingin memperbaiki dia. Dia menolak ketika Tuhan mau datang dan memulihkan dia. Ketika Tuhan ingin datang dan kemudian menenangkan dia, Tuhan bilang, saya nggak mau, Tuhan pergi dari saya. Dia tetap tinggal dalam kemarahan. Dia tetap tinggal dalam kekerasan hati. Dia tetap menyimpan kebencian. Dan akhirnya tumbuhan beracun itu tumbuh di dalam hidupnya. Dan ingat, ketika tumbuhan beracun itu tidak dibereskan, kita berkata, pisau berbicara. Darah tertumpah. Betul? Karena tumbuhan ini. Lihat, itu orang-orang yang mempersembahkan korban. Orang-orang yang bawa korban sama Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi lihat betapa tumbuhan ini beracun. Makanya Tuhan bilang, jagalah dirimu supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit ini yang menimbulkan kerusuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, jika hati kita tidak bebas dari akar pahit ini, kebencian ini, amarah ini, apapun namanya, saudara akan diarahkan untuk memiliki perilaku yang buruk. Amin. Saudara akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan diri saudara sendiri. Berapa banyak orang yang kepahitan dalam hidup ini? Saya nggak tahu. Saya bahkan kadang-kadang lihat diriku, ya Tuhan, masih ada nggak akar yang beracun itu? Masih ada nggak? Mungkin saya bilang, oh hatiku bersih, beres mak. Tapi waktu saya lihat si A yang pernah memfitnah saya, tapi waktu saya dengar namanya di cerita orang, tahu nggak? Yang 20 tahun lalu itu bangkit di dalam hati saya. Kemarahan saya bangkit. Intimidasi iblis bangkit. Dan wajah saya berubah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak mau lari dari kasih karunia Tuhan. Saya tidak akan berlama-lama di kamar dan mulai merenungkan kesalahan orang itu. Saya tidak akan berlama-lama lalu terus bercerita pada orang lain kejelekan si A, si B, dan si C. Itu justru akan menunjukkan sikap hati saya yang gak pernah sembuh. Saya akan lari ke kasih karunia Tuhan. Saya akan datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan tolong saya, potong tumbuhan beracun ini dari hatiku. Saya gak mau Tuhan mencintai Engkau, tetapi akar yang baik
Dari satu sumber keluar air tawar, tidak mungkin dua. Dari satu sumber bisa keluar air asin, satu sumber bisa keluar air asin juga. Gak bisa dua-dua. Dari satu mulut bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Aku gak mau begitu. Saya gak mau begitu. Saya gak mau jadi mata air di mana di dalam diri saya ada dua sumber mata air. Ada sumber pahit, ada sumber kasih karunia. Saya tidak mau bertumbuh dalam perlombaan iman ini sambil ngesok, terseret-seret. Saya mau berlari kencang, bahkan kalau perlu saya mau terbang tinggi. Tapi untuk itu saya mesti sembuh. Bilang sembuh. Alkitab berkata manusia itu melihat apa yang di depan, Tuhan itu melihat hati. Ya, saudara mungkin bisa berpikir hatimu baik-baik saja, tapi Tuhan bilang no, hatimu tidak baik-baik. Berapa banyak saudara yang kalau tidur malam tidak bisa tidur karena terus dibayangi dengan masa lalumu, dengan perbuatan orang-orang di masa lalu yang menyakiti engkau. Engkau ingat terus. Kenapa? Karena akar pahit itu nempel di dalam hidupmu. Dan Tuhan bilang segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku harus dicabut. Amin. Sekarang saya mau sama-sama kita deklarasi. Ucapkan bersama dengan saya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap akar pahit yang nempel di dalam hidup saya cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Supaya saudara bisa menyerap makanan dari Tuhan. Supaya ketika saudara beribadah seperti ini, saudara bisa terima firman yang hidup. Saudara bisa bertumbuh. Saudara bisa bertumbuhnya sehat, Bapak Ibu. Saudara bisa berlari dalam perlombaan iman ini. Tidak perlu terseret-seret, tidak perlu jatuh bangun lagi. Seharusnya kita sudah terbang lebih tinggi di bulan Agustus 2020 ini. Saya ingat ketika kita perjamuan di awal bulan ini, Bapak Gembala pimpin, setiap kita terima roti. Saya tidak akan pernah lupa itu. Saya menerima Mazmur 126 ayat 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Oke? Orang yang menabur dengan air mata. Berapa banyak saudara hari-hari ini menabur dengan air mata? Tuhan bilang kau akan pulang dengan sorak-sorai. Amen. Engkau menabur dengan tong yang kosong, dengan tempat yang kosong, engkau akan pulang dengan penuh, kata Tuhan. Dan Tuhan itu kasih saya ayat itu. Tuhan telah melakukan perkara besar, maka hatiku bersukacita. Saya pegang ayat itu di bulan ini. Ya, saya katakan Tuhan, Engkau sudah melakukan perkara besar dalam kehidupanku, makanya hatiku bersukacita. Tapi hati kita tidak akan full bersukacita ketika akar pahit ini ada, karena tumbuhan ini bisa tiba-tiba muncul. Kita lagi senang-senang, tiba-tiba kita ingat memori orang yang pernah depak kita, orang yang pernah nolongin kita, orang yang pernah gagalkan kita dalam pekerjaan, orang pernah yang sikut kita. Kita tiba-tiba ingat kita pernah ngomongin, kayaknya si ibu ini pernah ngomongin saya deh. Padahal itu sudah 30 tahun yang lalu. Itu sudah harus selesai 30 tahun yang lalu. Tetapi 2020 saudara masih ingat. Kenapa? Karena tumbuhan itu masih ada. Apalagi perempuan paling jago dalam mengingat. Saudara yang suami jangan heran ya. Saudara punya masalah dengan istrimu. Bagi laki-laki 5 menit itu selesai. Bagi perempuan, ayo. Nggak bisa. Saudara mesti keluarkan harga biaya untuk tenangin hatinya. Benar nggak? Saudara harus bujuk dia dengan ekstra kekuatan. Kenapa? Karena wanita dan laki-laki itu berbeda dalam segi mengolah kata-kata. Ya, ini survei benar apa enggak? Setiap hari laki-laki itu hanya butuh 25.000 kata untuk keluar. Perempuan 50.000. Jadi suami-suami hitunglah perkataan istrimu. Kalau dia tidur belum sampai 50.000 kata, itu dia belum stop. Gitu ya. Dan Tuhan mau kita beres dengan yang satu ini. Kenapa? Karena kalau akar ini ada dalam kehidupan kita, semua perilaku kecenderungan Bapak Ibu itu berasal dari pohon ini. Itu sebabnya mengapa Tuhan melarang Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan benar. Karena itu sama dengan pohon yang beracun. Apa yang baik itu juga beracun. Karena itu tidak ada di dalam Yesus. Katakan amin. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika seseorang menolak kasih karunia Tuhan dan tetap kekeh dengan kebencian, tetap kekeh dengan sakit hati, tetap tinggal di dalam iri hati, apa yang terjadi? Ayat 15 Ibrani 15. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Lihat, kalau tumbuh
kerusuhan mencemarkan banyak orang. dan mencemarkan. Lihat, tidak main-main. Begitu banyak orang Kristen berkata, saya adalah orang yang baik hati, tidak sombong, saya tidak pemarah. Tapi waktu tumbuhan ini ada, lihatlah, akan ada waktunya tinggal menunggu situasi. Tiba-tiba saudara berubah menjadi seseorang yang bahkan orang lain tidak bisa kenali kebaikan, kemurahan saudara. Karena tumbuhan ini ada. Orang yang menolak diperdamaikan dengan Tuhan. Orang yang menolak untuk datang kepada Tuhan ketika dia memiliki sakit hati, amarah, itu berarti dia menolak pertolongan Tuhan. Dia menolak kasih karunia Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Seperti Kain, dia tetap tinggal dalam kebencian, amarah, iri hati, kekerasan hati. Dan yang terjadi adalah satu, dia menimbulkan kerusuhan. Dalam bahasa aslinya kerusuhan itu apa? Jadi orang yang selalu menyusahkan. Bilang menyusahkan. Trouble. Pernah saudara ketemu dengan orang troublemaker? Pernah? Ketika saudara melihat baru masuk di pintu gereja, bilang, datang di troublemaker. Betul? Saudara lihat dia di halaman Amaris, saudara bilang, dia datang di jauh-jauh, gak duduk deh. Karena saudara melihat seperti orang ini selalu bawa masalah. Di mana-mana pasti orang berkata, kenapa sih dia ada di sini? Ngapain sih dia di sini? Pasti kita pulang pasti ada aja yang ribut. Tapi tahu gak saudara? Ada akar pohon ini di dalam diri orang itu. Orang yang punya akar pahit, Pak, Bu, akan selalu menimbulkan kerusuhan, akan selalu menyusahkan orang lain, akan selalu menimbulkan kesulitan bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia terluka. Karena hatinya pahit. Bayangkan kalau di dalam diri saudara ada akar pahit, kata-kata saudara semanis apapun saudara buat, Andi, ujung-ujungnya pasti pahit. Pernah saudara ketemu dengan orang yang selalu kata-katanya bikin kita nyelekik hatinya? Kalau ngomong sama dia, itu gak pernah bisa bikin kita tenang, bisa bikin kita damai sejahtera. Kenapa? Karena ada akar pahit, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan masalah, menciptakan kesulitan bagi banyak orang, termasuk dalam pelayanan ini, Bapak Ibu. Saudara mungkin pikir, saya baik-baik saja, saya sudah sembuh, saya tidak ada kepahitan sama suami, saya tidak ada kepahitan sama teman-teman. Siapa yang tahu di dalam masa lalu saudara ada banyak hal yang selalu keluar. Saya paling sering mendapat ini di kalangan ibu-ibu. Emak-emak itu ya, Alkitab berkata begini, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, ya. Tetapi dunia berkata 2-3 orang emak-emak berkumpul pasti gosip. Gitu ya. Pasti kita ngomongin siapa? Ada saja yang kita ngomongin. Apalagi kalau orang yang kita omongin ini pas pernah menyakiti kita, sudah deh. Satu orang itu pasti akan hakimin orang itu habis-habisan. Kenapa? Ada akar itu. Kita bisa menyulitkan orang lain untuk bertumbuh. Kita bisa mendatangkan kesulitan buat orang lain. Kita bisa menyusahkan orang lain dalam pelayanan ketika akar ini ada, Bapak Ibu. Ya, kita bisa bikin orang tuh repot dalam kehidupan kita, sehingga kita bilang, ini orang mau diapain sih? Pernah ya Pak Gembala? Kita udah pusing 7 keliling, ya, tanganin satu orang ini. Padahal masalahnya adalah karena akar pahit. Dia mungkin pahit dengan orang tuanya, mungkin dia pahit dengan saudara-saudaranya, mungkin dia pernah kecewa dalam pelayanan, mungkin dia pernah dihianati, mungkin dia pernah dilukai. Dan siapapun kita hari ini, ketika kita tidak ingin ditolong Tuhan dan datang kepada kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kita akan terus bertumbuh dalam yang satu ini. Saya melihat itu selama 20 tahun saya melayani Tuhan. Para pelayan Tuhan banyak yang punya ini, termasuk saya. Hari ini saya tidak berkata bahwa saya bersih dari tumbuhan ini, tapi saya mau Tuhan pangkas dalam hidup saya. Caranya gimana? Saya datang kepada kasih karunia Tuhan. Saya menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan dan firman Tuhan. Alkitab berkata, dengan siapakah seorang muda itu menjaga kelakuannya bersih dan menjaganya dengan firman-Ku. Amin. Dengan menjaganya dengan perkataanku. Kedua, Alkitab berkata, orang yang memiliki akar pahit, dia bukan hanya akan menyusahkan banyak orang, tapi dikatakan apa? Dia akan mencemarkan banyak orang. Di dalam bahasa aslinya mencemarkan itu artinya
menajiskan. Artinya apa? Kalau kita penuh dengan kepahitan Bapak Ibu, apapun penyebabnya, karena mungkin kita pernah dilukai, kita pernah dihianati, betul? Kita akan menjadi orang yang cenderung untuk menajiskan, mencemarkan orang lain. Dengan kata lain apa? Perhatikan saya. Kita bisa buat orang yang tadinya tidak berdosa menjadi berdosa. Kita bisa buat orang yang tadinya tidak jahat menjadi jahat. Buka Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca lompat-lompat sedikit. Nah, ini adalah satu peristiwa di padang gurun, di mana satu kali Musa memimpin orang Israel. Tahu nggak? Orang Israel itu tegar tengkuk, keras kepala, luar biasa. Nah, ketika pada satu masa mereka kekurangan air, kita tahu lah orang Israel bersungguh-sungguh. Mereka teriak sama Musa, 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 ya, berikan kami air. Engkau bawa kami ke sini hanya untuk mati. Keluar dari Mesir hanya untuk mati. Jadi mereka itu mengeluh tentang nasibnya kepada Tuhan, betul? Dan kita berkata, kemudian Musa itu datang kepada Tuhan. Ayatnya yang kelima. Perhatikan Bapak Ibu, Bilangan 20 ayat 5. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur? Perhatikan. Orang yang akar pahit, perhatikan kata-katanya. Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Tempat yang bukan menabur, tidak ada pohon ara, tidak ada anggur, tidak ada delima, air minum juga tidak ada. Ayat 6. Perhatikan, Musa, Alkitab berkata Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi ini. Oke? Musa itu orang yang paling lemah lembut, Pak, Bu. Ya, hatinya itu sangat lemah lembut. Lemah lembut itu bukan ini ya, bukan lemah, bukan gampang mengalah. Ya, lemah lembut itu orang yang punya kekuatan terkendali. Kalau dia marah, dia bisa mengendalikan kemarahannya. Oke? Itu lemah lembut. Kalau dia difitnah, dia bisa kendalikan segala sesuatu. Itu lemah lembut. Nah, buktinya di sini. Ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu ke pintu kemah pertemuan. Bayangkan seorang pemimpin digituin. Seorang pemimpin sampai dihina-hina seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Musa dan Harun? Dia datang ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Coba. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, apa? Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Betul? Jadi instruksinya Tuhan, petunjuknya Tuhan kepada Musa adalah kamu pergi ke gunung batu itu, kamu tinggal ngomong sama gunung batu itu supaya dia kasih keluar air. Betul ya? Itu instruksinya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Perhatikan ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Sampai di ayat ini masih sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka. Lihat, Musa Harun ya ada di depan bukit batu itu bersama dengan jemaat Tuhan. Apa yang dikatakan Musa kepada umat Tuhan? Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal Tuhan gak ngomong gitu. Betul? Halo, jangan ngantuk dulu Bapak Ibu. Gitu ya, wake up. Betul? Harusnya kan dia langsung ngomong saja. Itu taat sama Tuhan. Tapi kenapa dia ngomong gitu? Hatinya ikut-ikutan pahit. Bayangkan, bertahun-tahun memimpin umat Tuhan yang tegar tengkuk, kepala batu. Batu orang Tuhan bilang. Lama-lama capek. Betul? Menjaga hati. Tapi di poin ini, di titik ini, di kasus ini, Musa itu sudah tidak bisa menahan hatinya. Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Padahal itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Betul? Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka
sesuai petunjuk Tuhan. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Setiap kali kita tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, itu sama dengan tidak menghormati Dia. Setiap kali kita melayani tidak seperti untuk Tuhan dan motivasinya nggak benar, itu kita tidak menghormati Tuhan dan kekudusannya di depan mata orang Israel. Apa ganjarannya? Itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Kenapa orang bertengkar terus dengan Tuhan? Menolak kasih karunia Tuhan, menolak ikut Tuhan, menolak tunduk pada Tuhan. Dan Ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Tadi kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 15, orang yang punya akar pahit, dia akan menimbulkan kerusuhan dan mencemari banyak orang. Orang yang tidak berdosa jadi berdosa gara-gara dia. Orang yang tidak jahat jadi jahat gara-gara dia. Musa ini orang yang paling lembut, selalu menjaga hatinya, selalu bilang sama Tuhan, "Inggih Tuhan, iya Tuhan." Dilempari batu, dihina, bayangkan pemimpin kayak gitu. 40 tahun memimpin orang Israel. Musa itu selalu jaga hatinya. Sabar ya, sabar ya. Saya kan hanya disuruh Tuhan kan. Saya hanya jongosnya Tuhan ya. Tapi di Meribah ini kesabarannya habis. Kenapa? Karena orang Israel yang penuh dengan akar pahit itu akhirnya membuat Musa hatinya juga pahit. Orang yang pahit akan mencemari orang lain. Kalau saudara, hati saudara tidak sembuh, hati saudara luka, hati saudara penuh kebencian, penuh iri, percayalah orang-orang di sekitarmu bisa engkau cemari, Bapak Ibu. Betul? Saya ingat ada hal yang sederhana, ya. Beberapa tahun lalu di Jakarta, ketika gereja lokal di mana saya beribadah itu pindah ke Mall Ciputra Jakarta, kami ibadah di lantai 2 dekat Gramedia. Nah, kami itu kan ruangannya sebesar ini. Kita kan tidak punya pemain musik tetap, ya. Jadi ada beberapa tetap, tapi kadang kita punya pemain drum untuk berganti, bassis berganti, gitu ya. Dan akhirnya satu hari, pas ketika saya melayani, saya tiba-tiba datang itu kan gabungan antara mall dengan hotel Ciputra, ya. Datang ke ruangan ibadah, gitu ya, pagi-pagi karena saya akan WR. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Saya tiba-tiba ingat. Saya mau cerita sama saudara. Betapa akar pahit itu mencemari banyak orang dan membuat kita itu bisa berdosa, ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya masuk ruangan, saya mendapati ternyata kita punya pemain musik yang baru, ya. Ini dia pemain drum, tapi saya sudah dengar beberapa minggu yang lalu bahwa dia sudah pernah main, gitu ya. Dan ini orang dipanggil khusus, gitu ya. Nah, kenalan main. Saya itu Bapak Ibu kalau dalam pelayanan itu nggak main-main. Yang tahu saya tahu betul kalau saya melayani saya nggak pernah main-main. Jadi semua para singers yang main dengan saya itu nggak bisa main-main. Saya melatih diri saya untuk melayani Tuhan. Kalau saya punya kekuatan 100% melayani Tuhan, saya akan kasih 100%. Kalau saya bernyanyi, saya akan bernyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya latihan. Kadang-kadang saya harus memaklumi orang lain dan orang lain tidak seperti kita, ya. Nah, ketika saya masuk di ruangan itu, saya lihat pemain musik baru ini itu malah duduknya di meja keyboard, bukan standby di tempat dia harus main drum, gitu ya. Jadi mungkin karena dia pikir dia pemain berkelas, gitu ya, pemain hebat, dibayar berapa begitu saya nggak tahu. Tapi hari itu pertama kali dia bertemu dengan saya. Jadi saya udah ready, ya, sound system udah ready, jemaat belum datang. Saya bilang sama dia, kamu kembali ke on position, kembali ke posisimu. Saya sudah main. Karena ada pemain keyboardnya belum datang, jadi dia bilang, udah nggak apa-apa, saya di sini aja, gitu ya. Nanti kalau pemain keyboardnya datang, baru dia pindah ke situ. Saya ngomong satu kali dia nggak dengar. Saya nggak suka yang begitu, benar ya? Iya, saya bilang pemain keyboard nggak ada, nggak apa-apa, kamu tetap standby karena that's why kamu ada di sini untuk main drum, gitu kan? Saya masih bingung. Tahu nggak dia ngeyel, dia nunjukin kayak dia sombong gitu atau apa? Saya tidak bilang dia sombong, tapi ya gitulah anak muda. Tahu Bapak Ibu, emosi tingkat saya naik. Padahal saya sudah siap untuk melayani raja dan segala macam. Saya langsung tunjuk dia. Kamu jangan mencuri damai sejahtera saya. Saya udah kayak kehilangan bos kontrol. Saya tunjuk dia. Kamu jangan coba-coba
merusak damai sejahtera saya pagi hari. Kamu pindah ke tempat. Udah kaget. Saya juga kaget kenapa saya begitu. Gitu ya. Apa? Orang begitu mencemari kita. Betul? Merusak damai sejahtera kita. Saya nggak tahu kenapa dia jadi begitu, tapi hanya saya tahu ada tumbuhan beracun di dalam dirinya. Kamu mesti beres dari ini. Kasih karunia Tuhan harus melimpah dalam hidup kita dan membuat tanaman ini mati, dan mati. Berapa banyak orang bertumbuh di dalam tidak bisa mengampuni orang lain. Orang kalau tidak bisa mengampuni orang lain, itu hidupnya pahit. Pasti kata-katanya pahit, kelakuannya pahit. Dia pasti akan mencemari banyak orang. Pernah nggak saudara kumpul dengan satu komunitas, tiba-tiba bergosip, tiba-tiba saudara juga ikutan, saudara dicemari. Yang ada saudara harus cut. Ketika orang lain ngomongin orang lain, kamu bilang sendiri, nggak usah ngomongin Joyce deh. Dia diberkati Tuhan. Ayo kita berdoa untuk Joyce. Jangan saudara tambah karena sih pasang kompor di situ, pasang gas di situ, bawa tabung di situ. Bukan tabung 3 tapi 12 kilo. Saudara bakar, bukan yang api kuning, api biru. Betul? Saudara, pahit. Di Meriba ini, akar itu membuat hati Musa pahit. Lihat, ketika dia pahit hatinya, karena dicemari dengan kepahitan orang Israel, dia melakukan yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Akhirnya apa? Wow, berjuang bertahun-tahun untuk melihat tanah perjanjian, untuk melihat tanah Kanaan. Tuhan bilang, enggak, kamu enggak boleh masuk, hanya boleh lihat dari jauh. Gara-gara kita pahit terus, tidak mengampuni, tidak memberkati musuh kita, persekutuan ini enggak tumbuh-tumbuh, Bapak Ibu. Amin. Kita selalu lihat ke belakang, kita selalu ngomongin orang, kita selalu gosipin orang, kita selalu bicarain dulu. Jemaat ini tidak akan pernah bisa menjadi terang kasih Tuhan kalau saudara akar pahit itu masih ada. Saudara harus berlari kepada kasih karunia Tuhan yang berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kebaikan-Mu, aku mau menerima pertolongan-Mu. Orang kalau nggak bisa ngampunin orang lain, itu bukan berdiam di kamar lalu merenung. Dia lari kepada firman-Nya, dia lari kepada Tuhan berkata, Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni suamiku, mampukan aku untuk mengampuni istriku, mampukan aku untuk mengampuni teman pelayananku, mampukan aku Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan saudara mulai katakan, Tuhan, aku memberkati Yusran, aku memberkati Irfan, aku memberkati Ibu Agus kalau dia pernah menyakiti hatiku. Aku minta berkat-Mu turun atas kami. Kami tidak mau menjadi tumbuhan beracun yang membuat orang lain susah dalam hidup ini, yang menajiskan orang lain, menajiskan rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat kerukunan itu bisa turun dalam hidup saudara. Saya beberapa hari lalu ditelepon oleh seorang anak Tuhan dari Surabaya. Anak Tuhan ini luar biasa loh, Bapak Ibu. Pengusaha, bisnismen, belum married. Dia punya banyak kesempatan sebenarnya, ya, untuk boleh sama siapa aja gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika dia cerita kepada saya. Dia bilang, kenapa saya masih perjaka? Dia bilang gitu ya. Kenapa saya masih bisa tetap pertahankan kekudusan saya? Dia bilang gini, kalau saya mau jatuh dalam dosa, saya bisa buat itu sebelum saya married. Dia bilang, tetapi anak cucuku tidak akan diberkati Tuhan. Berapa banyak generasi kita hari ini yang memahami hal ini. Gereja diberkati ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia dan memotong semua tumbuhan beracun. Saya mau tanya jemaat ini, saudara akan berulang tahun keempat di tahun ini. Halo? Hah? Ingat kan? Jemaat ini gak bisa lihat tanggal merah dan gak bisa lihat hari ulang tahun. Ibu Agus sudah cari baju tuh, pasti sebentar itu langsung pilih-pilih sana, gitu ya. Dan itu satu sukacita saya melihat jemaat ini, ya. Tapi tahukah saudara, saudara jangan hanya lihat tempat. Saudara harus memastikan di tahun ini berbeda dengan tahun ketiga, kedua, pertama ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan yang dilihat, oh waktu ulang tahun pertama baju merah, ulang tahun kedua baju orange, ulang tahun ketiga baju ungu. Jadi kita cari warna yang belum pernah ada di tahun-tahun itu, gitu ya. Dan mari kita ke pasar untuk rame-rame. Ya, tapi maksudnya begini, bukan itu.
yang menimbulkan kerusuhan dan menajiskan yang lain. Ya. Saudara, saya pernah mendengar ada satu persekutuan ya, sampai orang bilang gini, jangan bawa orang lain ke sana, nanti jadi batu sandungan. Orang sampai takut ngajak orang lain ke jemaat itu, kenapa? Karena dia tahu jemaat itu seperti apa. Jadi kalau kita bawa orang-orang yang bagus, nanti mereka jadi kecewa, nanti mereka jadi marah. Coba, belum ibadah baru dicerita, orang lain sudah tercemar. Pernah gitu, saudara? Ya, saudara kenal, umpama Joyce cerita sama kita lagi ngomongin seseorang, saya nggak kenal, saya dengan Joyce lagi ngomongin namanya Eva, saya nggak kenal siapa tuh Eva, ya, tapi Joyce sudah cerita Eva tuh jelek, negatif semua, saya ini udah tercemar. Waktu saya lihat Eva, saya langsung dari atas sampai telapak kaki saya, orang ini jahat. Akhirnya apa? Saya nggak bisa jadi berkat buat Eva, saya nggak bisa taruh tuh berkatnya Tuhan di atas kepala dia. Pada seharusnya kebaikan Tuhan yang mengubah kita. Betul? Kita berkata kalau kamu punya musuh, kamu ampuni dia, kamu taruh barang api di atas kepala dia. Supaya apa? Kebaikanmu mengubah dia. Bukan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Bukan kita timpani lagi dengan gosip. Kita buka masa lalunya orang, kita ngomongin aibnya orang. Kita ini justru membuat tumbuhan itu lebih bertumbuh subur, Bapak Ibu. Dan orang akhirnya keluar dari kasih karunia Tuhan. Berapa banyak orang akhirnya kecewa dengan gereja, menjauhkan diri dari kebaikan Tuhan. Kenapa dikatakan gereja gak ada bedanya dengan dunia? Padahal gereja itu artinya apa? Dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Tapi ketika gereja tidak menjadi terang, saudara kekasih di dalam Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Terakhir, bagaimana caranya untuk kita tetap tinggal dalam kasih karunia dan tidak memiliki akar yang pahit ini? Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu. Hati. Di dalam Ibrani dikatakan jagalah supaya jangan seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Amsal 4 ayat 23 memberikan kepada kita jawaban bagaimana kita tetap tinggal dalam kasih karunia dan tidak memiliki akar yang pahit. Apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan tugasnya Tuhan untuk menjaga hati saudara. Bilang, bukan tugas Tuhan untuk menjaga hatiku. Itu tugas saya. Kalau saudara selalu menyerahkan tanggung jawab kepada Tuhan, itu sebabnya saudara tidak pernah bertumbuh. Tuhan sudah berikan kita firman. Daud berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya dengan firman, dengan menaruh firman itu di dalam hatinya. Amsal berkata, jaga hatimu Irfan dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada mata air di dalam diri kita yang tidak boleh dicemari dengan apapun, Bapak Ibu. Dan adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk jaga itu mata air, supaya jangan jadi polusi, jangan tercemar, jangan jadi amis, jangan jadi asin, tapi terus fresh, murni. Jaga. Yusuf adalah contoh yang selalu membuat saya kagum dalam Alkitab. Ya, ada yang namanya Yusuf di sini. Kalau saudara baca Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 50 ya. Kejadian pasal 37 sampai Kejadian 50, saudara akan menemukan sana kisah perjalanan seorang Yusuf. Seorang yang punya banyak alasan untuk pahit, untuk kecewa, untuk tidak mengampuni. Kenapa? Bayangkan, saudara-saudaranya itu penuh dengan kepahitan kepada dia. Karena Yusuf itu lebih dicintai oleh bapaknya, Yakub, daripada yang lain. Dan satu hal yang kita berkata, saudara-saudaranya ini ingin memisahkan dia dari bapaknya. Betul? Lalu mereka kemudian merancangkan hal-hal yang jahat. Ada yang ingin membunuh, tapi ada yang bilang gak usah dibunuh, dijual saja ke orang Midian. Dan Alkitab berkata, Yusuf itu dari tangan ke tangan, dari rumah ke rumah, dari liang tutupan ke liang tutupan, dari penjara kepada penjara. Puluhan tahun dia hidup, bisa punya alasan untuk benci, untuk marah. Tapi yang hebat dari Yusuf adalah dia menjaga hatinya sedemikian rupa. Ketika dia punya kesempatan untuk membalas, ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia menjadi seorang perdana menteri di Mesir, Alkitab
berkata pada saat itu terjadi kelaparan hebat. Saudara-saudaranya yang bikin dia luka, yang celakain dia, yang jual dia. Sudah bayangkan? Itu ada di antara orang-orang yang minta beras di hadapan dia. Sudah bisa bayangkan? Kalau saudara tiba-tiba diangkat tinggi sama Tuhan, seseorang yang pernah melukai engkau, seseorang yang pernah menghambat engkau dalam karirmu, tiba-tiba berada pada titik yang paling terpuruk, dan dia sekarang berada di depanmu. What you gonna do? Saudara, Usir. Bapak Gembala bilang usir, ya. Itu kalau kita akan pahit. Betul? Ingat, Tuhan cari pahlawan-pahlawan iman. Oke? Yang berkata, Tuhan, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ketika saudara-saudara Yusuf ada di depan dia, wow, sekalipun dia seperti mengerjai saudara-saudaranya, tapi dia membuat perbedaan untuk mereka. Banyak kesempatan dia bisa membalas dendam. Tapi satu hari ketika dia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya mulai ketakutan, takut di penjara, takut Yusuf akan balas dendam. Apa yang keluar dari mulut Yusuf? Kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk aku. Untuk memelihara kehidupanlah Tuhan telah mengutus aku mendahului kamu. Coba lihat kebesaran hati dari seorang Yusuf. Di tengah-tengah kebencian yang bisa timbul dalam hatinya, di tengah-tengah akar pahit yang bisa timbul dalam hatinya, dia bisa mengizinkan Tuhan untuk mencurahkan kasih karunia di dalam hidupnya. Orang yang menjaga hatinya itu artinya apa? Orang yang menjaga cintanya kepada Tuhan. Orang yang tahu bagaimana menjaga hatinya penuh dengan kebaikan. Kalau orang jahati dia bisa lihat ada rencana Tuhan yang indah di balik kejahatan orang itu sama saya. Amin. Kalau orang hianati dia bisa lihat ada rencana Tuhan yang indah di balik pengkhianatan yang dialami. Sehingga pada akhirnya dia bisa berkata, Tuhan terima kasih. Kalau saya disakiti, terima kasih kalau saya ngalamin ini. Dia mereka-reka yang jahat untuk saya, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik untuk saya. Dan akhirnya di tengah-tengah semua yang terjadi, Tuhanlah yang dipermuliakan. Contoh terakhir, Yesus. Yesus ini pribadi luar biasa. Dia menjaga hatinya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa tugas penyelamatan, misi penyelamatan yang akan dia kerjakan itu boleh tuntas, dan dia tidak akan mengizinkan kepahitan. Berapa banyak dia dilempari batu, berapa banyak dia ditolak, dia menyembuhkan orang yang sembuhin dia tolak dia. Berapa banyak orang yang tadinya diberkati, dikasih makan, pada hari dia disalib, orang yang sama yang menerima kebaikannya berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Yesus yang menjaga hatinya sedemikian rupa supaya dari sana terpancar kehidupan. Dia bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Hari ini, kalau engkau disakiti Bapak Ibu, Tuhan bilang, serahkan sakit hatimu kepadaku, serahkan lukamu kepadaku, serahkan masa lalumu 20 tahun lalu kepadaku, serahkan pengkhianatan yang kau alami, serahkan kepadaku. Aku bisa mengubahnya menjadi kebaikan bagimu. Amin. Amen. Saya mau pastikan saudara akan pulang dengan kebebasan hari ini, dan tumbuhan ini tidak ada lagi dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa bertumbuh dalam kasih karunia. 4 bulan kita masuk 2021, ya, dan tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa bagi anak Tuhan, tidak bagi dunia. Dan saudara bisa menikmati perkenanan lebih lagi ketika saudara tidak akan masuk di tahun baru dengan tumbuhan ini. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan tuh ingin mengundang kita, jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Amin. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Tuhan katakan, lihat Joyce, lihat Ibu Menti, aku buat sesuatu yang baru di hadapan. Aku bisa mengubah padang gurun menjadi sungai. Aku bisa mengubah jalan-jalan sempit menjadi hutan yang penuh dengan kebun buah-buahan. Aku bisa mengubah apapun dalam kehidupan, asal Tuhan bilang, engkau mau datang kepada kasih karunia. Amin. Tuhan memberkati. Saya ingin mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau doa sejenak Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu masing-masing setiap kita datang di hadapan Tuhan siang hari ini.
dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sendiri